Pelatih timnas Bahrain mendadak beri sindiran begini kepada skuad tim Merah Putih menjelang duel di Stadion SUGBK. Begini jadwal terbaru persiapan tim Merah Putih untuk menjalani dua laga lanjutan putaran ketiga. Ramai soal petinggi PSSI yang meminta penggemar realistis menjelang skuad Garuda melawan timnas Australia. Nama Cyrus Margono kini akhirnya kembali dibahas menjelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Sandy Walsh langsung tidak sabar untuk bergabung bersama timnas menjelang melawan timnas Australia dan juga Bahrain. Benarkah Dubes Bahrain meminta pengamanan khusus bagi timnya menjelang melawan timnas? Informasi selengkapnya sebagai berikut. Sindiran menohok pelatih timnas Bahrain kini tengah ramai dibahas menjelang duel di laga lanjutan putaran ketiga ini, di mana Dragan Telajic baru-baru ini mengatakan bahwa tim yang akan dilawan bukan timnas Indonesia melainkan timnas Belanda karena adanya beberapa proses pemain keturunan. Ya, timnas Bahrain dijadwalkan akan melakukan dua laga penting di laga lanjutan putaran ketiga ini. Sang pelatih pun mengaku senang dengan persiapan yang dilakukan dengan anak asuhnya untuk dua pertandingan mendatang ini. Saya sangat bangga dengan anak-anak saya, apa yang mereka lakukan selama persiapan sebelum kami berangkat, kata Dragan Telajic. Ya, selain itu, ia juga ternyata sudah mengikuti perkembangan timnas Indonesia yang memperkuat diri dengan pemain keturunan. Terbaru, total ada 4 pemain keturunan yang bergabung. Hal itu mulai dari Oli Romeni, Dian James, Joey Pelupesi, dan juga Emil Odero. Ternyata, hal itu tidak mengherankan bagi Telajic, di mana ia bahkan melontarkan sindiran bahwa timnya yang akan dihadapinya bukan timnas Indonesia, melainkan timnas Belanda. Melawan Indonesia setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar, kata sang pelatih. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut imbuhnya memberikan sindiran. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Clifford kini membeberkan jadwal berkumpul para pemainnya. Ya, skuad Garuda diketahui akan menjalani laga lanjutan putaran ketiga bulan Maret ini, di mana timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia dan juga Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Patrick Clifford pun telah menetapkan nama-nama skuad tim Merah Putih untuk laga tersebut, di mana sang pelatih telah memanggil 27 pemain, yang itu jumlahnya masih bisa bertambah. Dalam hal ini, Patrick Clifford pun membenarkan bahwa timnas Indonesia akan berangkat ke Australia pada 16 Maret 2025. Sementara itu, para pemain abroad akan bergabung langsung di sana. Para pemain abroad ke Sydney dan para pemain lokal juga akan bergabung. Iya, pada 16 Maret 2025, ujar Patrick Clifford. Ya, dari 27 pemain yang disertakan oleh Patrick Clifford ke timnas Indonesia, diketahui 9 diantaranya adalah berasal dari Liga 1. Jadi mereka akan berangkat bareng dari Jakarta menuju ke Australia. Selain itu, Patrick Clifford pun masih menunggu ketiga pemain yang baru diproses. Ketiga pemain tersebut adalah Joey Pelupesi, Dian James, dan juga Emil Odero, di mana ketiganya telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin malam kemarin. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal persiapan tim Merah Putih untuk menjalani laga lanjutan putaran ketiga ini. Pemain keturunan yaitu Emil Odero bersama 2 pemain lainnya kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Emil Odero dan James dan Joey Pelupesi kini menjadi pemain keturunan tim Merah Putih yang masuk ke dalam daftar angkatan pertama di bawah asuhan Patrick Clifford setelah Oli Romeni. Emil Odero bisa disebut menjadi salah satu kiper yang menerima nasib baik setelah diproses, di mana ia akan segera menjalankan debutnya bersama timnas Indonesia. Berbeda dengan kiper muda keturunan Amerika Serikat yaitu Cyrus Margono yang sudah lama menyandang status WNI. Bahkan proses pengambilan sumpah WNI-nya dilakukan di Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta pada 21 Maret 2024 yang lalu. Cyrus Margono sudah 1 tahun menjadi pemain sepak bola berkewarganegaraan Indonesia, yang menjadikannya istimewa di mana ia mendapatkan status WNI bukan melalui jalur naturalisasi PSSI. Hal itu melainkan dengan surat keterangan keimigrasian. Kasus peralihan kewarganegaraannya ini mirip dengan pengalaman Elkan Bagot lantaran ia tidak menjalankan proses naturalisasi. Selain itu, keputusan Cyrus Margono untuk menjadi WNI bukan atas rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia yang saat itu masih Coach Sintayong. Namun meski begitu, Cyrus
Chirus Margono kini sudah memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ia sampai saat ini masih belum pernah menerima panggilan. Chirus Margono pun pernah memberikan alasan kenapa ia melepas kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Hal itu salah satu alasannya untuk bisa bermain bersama timnas Indonesia. Tentu karena ayah saya seorang warga negara Indonesia dan dulu saya sering ke sini, sehingga saya hanya ingin mendapatkan kesempatan menjaga serta bermain untuk negara saya, ungkap Chirus Margono setelah pengambilan sumpah WNI-nya. Ya, dalam hal ini semoga saja Chirus Margono bisa terus membuktikan ke depannya. Hal itu agar supaya ia dapat dilirik oleh pelatih skuad Garuda. Dengan usia yang masih muda, tentu Chirus Margono masih mempunyai peluang besar untuk menjadi bagian dari tim Merah Putih. Sandy Wells kini akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Ya, Sandy Wells kini semakin solid di saat bergabung ke Yokohama F Marinos. Hal itu termasuk ia baru saja memberikan satu asis penting untuk kemenangan klubnya di ajang Champions Asia. Sementara itu pertandingan ini akan menjadi laga terakhir sebelum klubnya menjalani jeda FIFA Matchday. Itu artinya ia bisa segera merapat ke skuad Garuda di pekan ini. Ya, Sandy Wells menjelaskan bahwa pemanggilan ke timnas Indonesia memang selalu spesial, di mana sang pemain saat ini sudah mencatatkan 17 cap dengan kontribusi 2 gol. Ia pun berharap dirinya bisa memberikan banyak dampak positif bagi skuad Garuda. Terpilih masuk ke dalam tim nasional Indonesia selalu menjadi perasaan yang spesial bagi saya, kata Sandy Wells. Ya, selain itu ia pun juga sudah tidak sabar untuk bertemu dengan staf kepelatihan baru tim Merah Putih. Menurutnya ini akan menjadi perubahan yang penting karena mereka akan bertanding melawan Australia dan juga Bahrain di bulan ini. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan staf pelatih yang baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian mari hasil yang baik dalam 2 pertandingan penting yang akan datang, ujar Sandy Wells. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo kini baru saja bertemu dengan Kedutaan Besar Bahrain untuk Indonesia, di mana keduanya membahas persiapan menjelang timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga. Dito mengungkapkan bahwa Dubes Bahrain memang meminta pengamanan khusus akan tetapi tidak untuk menaiki kendaraan taktis. Tidak sama sekali. Mereka memang ada request pengamanan tapi tidak ada barakuda, yang saya rasa juga tidak perlu, ungkap Dito Aryo. Ya, pihak Bahrain memang sempat tidak ingin bermain di Indonesia dan mengajukan permintaan kepada AFC untuk pertandingan ini digelar di tempat yang netral. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh AFC. Saya yakin supporter timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah yang baik, jelas Dito Aryo. Menjelang pertandingan timnas Indonesia kontra timnas Australia pada 20 Maret mendatang, kini warganet kembali dibuat ramai dengan ucapan salah satu petinggi timnas Indonesia, itu Sumarji. Di mana Sumarji dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu menegaskan bahwa para penggemar tim Merah Putih untuk jangan terlalu berharap kemenangan di saat melawan Australia. Hal tersebut dikarenakan waktu berkumpul para pemain dengan jadwal bertanding sangat mepet sehingga sulit untuk memenangkan pertandingan. Sumarji menghimbau kepada penggemar agar lebih realistis dalam melihat keadaan tersebut. Kita harus realistis di Australia karena berangkat tanggal 16 Maret, H-4 artinya kita baru berkumpul, lengkap tanggal 18 Maret, tanggal 19 official training, 20 Maret kita tanding. Perbedaan jam Indonesia dan Australia itu 12 jam, ujar Sumarji. Mendengar hal itu, beberapa warganet pun langsung berkomentar pedas dan mengungkit kembali soal pergantian pelatih dari Coach Sintayong ke Patrick Clifford. Warganet menegaskan bahwa pergantian pelatih bertujuan untuk membawa kemenangan kepada timnas Indonesia, bukan malah menunjukkan rasa pesimis dengan narasi realistis. Bagi beberapa warganet saat ini tidak ada kata kalah di bawah kepemimpinan Patrick Clifford. Lah, kalau realistis kenapa harus ganti pelatih? Ya, realistis saja dari awal, jangan menarasikan seolah Patrick Clifford lebih baik dari STY, tulis warganet. Lawak banget, kami tidak terima kekalahan. Erick Thohir dan Patrick Clifford harus bisa bawa kemenangan karena tumbalnya STY, tulis yang lain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.